di record, Pak. Ya, oke. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir pada rapat koordinasi proyek pada hari ini. Saya mendapatkan informasi dari tim di lapangan bahwa terjadi kejadian nirmis pada proyek kita saat ini. Sebentar saya izin share screen. Oke, jadi di sini ada dua dokumentasi lapangan yang di-capture oleh tim saya di lapangan, yakni kejadian tiang pancang yang jatuh bebas dari sungai berakibat cukup fatal, yakni mengakibatkan hampir terplesetnya salah satu anggota atau kru di lapangan, namun tidak sampai terjadi fatal insiden, hanya sebatas alat kerja di lapangan yang jatuh ke dalam sungai selama proses pelaksanaan. Jadi menurut saya ini adalah hal yang harus segera kita tindak lanjuti seperti apa penanganannya. Jadi izin saya meminta untuk memulai rapat dadakan kita hari ini. Saya minta agar rapat ini dapat fokus pada insiden yang kemarin terjadi pada titik di B3. Oke, atas hal ini saya mohon Pak Sarjono selaku konsultan pengawas untuk dapat menjelaskan seperti apa kondisi yang terjadi sebenarnya di lapangan. Oke, silahkan Pak Sarjono, saya izin stop share dulu. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Owner, Pak Gentar tadi, betul Bapak, bahwa telah terjadi nirmis, namun hal tersebut masih terkondisikan dengan baik. Sebagai konsultan pengawas, sudah melaksanakan tugas dengan baik. Prosedur juga sudah dijalankan, namun demikian bahwa kejadian tersebut tentu menjadi evaluasi semua pihak. Jadi kami sebagai konsultan pengawas harus mengevaluasi, kontraktor pelaksana pun juga harus melakukan evaluasi agar tidak terulang yang akan datang. Nah, kejadian secara detail silahkan dari Ibu Kapro untuk melaporkan terkait dengan kejadian nirmis tersebut. Silahkan Ibu. Pak Gentar, Pak Sarjono, izin kami sampaikan terkait kejadian kemarin. Jadi memang betul Pak, terkonfirmasi dari tim kami yang ada di lapangan dan tim HSE terdapat nirmis di lokasi Biak 3 di Jembatan Batu Rusa, di mana kronologinya itu adanya tiang pancang yang tergelincir Pak pada saat proses pengangkatan ke titik fundasi. Nah, kronologi yang terjadi itu crane service yang ada di lapangan di atas ponton itu tidak cukup mampu mengangkat beban yang eh, di tiang pancang tersebut sehingga merucut atau terlepas dari pegangan. Namun dengan kondisi tersebut terkonfirmasi juga dari lapangan tidak ada korban jiwa Pak. Jadi masih tidak terjadi fatality di lapangan. Mungkin detailnya nanti akan dijelaskan oleh tim kami, tim lapangan yang in charge, dan tim saya juga. Nah, untuk Mbak Afidah sebagai tim lapangan untuk penjelasannya, Mbak. Baik, Ibu. Izin menjelaskan untuk kronologi kejadiannya. Kejadiannya terjadi kemarin pukul jam 10 WIB, di mana saat itu kami sedang mengangkat tiang panjang sepanjang 24 meter menggunakan kren di atas ponton. Nah, saat tiang sudah dalam posisi vertikal dan akan dimasukkan ke dalam geting, tiba-tiba seling pengikatnya itu terlepas, lalu tiangnya jatuh menimpa badan kren dan goncangannya membuat satu pekerja tergelincir di atas ponton. Nah, saat itu kami langsung melakukan sterilisasi lokasi dan menghentikan seluruh aktivitas di area P3. Baik, terima kasih Mbak Afidah atas laporannya.
Izin Bapak, kami tambahkan juga dari SN Manajer kami dan Keuangan akan menjelaskan mengenai prosedur K3-nya sudah kami lakukan. Kepada Berina kami Baik, terima kasih Bu Rahmat. Saya izin menambahkan untuk laporan yang telah disampaikan dari Mbak Hafida. Jadi dari investigasi awal tim kami menunjukkan adanya kegagalan pada pengait sling. Nah, untuk ini kami akan mempelajari lebih lanjut mengenai kondisi selingnya, apakah masih bersertifikat atau enggak, kemudian manuver krennya, serta aktivitas ponton. Juga posisi pekerja pada saat itu apakah berada di zona aman atau tidak. Untuk saat ini status laporan masih open. Namun kami melihat ada celah dalam inspeksi rutin peralatan sebelum pekerjaan dimulai. Demikian Bu Rahma dari ASE melaporkan. Oke, terima kasih atas klarifikasinya maupun tanggapannya terkait kejadian yang sudah terjadi di lapangan. Izin berarti saya tarik kesimpulan bahwa masalah utama kita adalah pada prosedur pengawasan. Pak Sarjono sebagai konsultan pengawas, bagaimana mengenai hal tersebut, Pak? Apakah benar terkonfirmasi bahwa kita belum memiliki adanya dokumen RKK pengawasan di lapangan? Mau dikonfirmasi, Pak Sarjono selaku konsultan. Ya, baik, betul Pak Gentar. Ada kelemahan dalam RKK pengawasan kami. Selama ini dokumen kami cenderung administrasi saja. Kami tidak memiliki IBPRP khusus untuk aktivitas inspeksi teknis di area berisiko tinggi seperti pilar tengah sungai. Kami juga belum menerapkan prosedur stop work order yang tegas secara tertulis saat melihat indikasi bahaya di lapangan. Tentu ini merupakan koreksi kita dan tentu ini hal yang mesti harus kita perbaiki. Demikian Pak, terima kasih. Mungkin dari Ibu Kapro bisa menambahkan, silakan. si Pak Parto Sarzono. Baik, makasih Pak Sarjono Pak Gentar atas evaluasinya. Ini juga nanti ke depannya akan jadi akan menjadi evaluasi kembali bagi tim kami yang ada di lapangan maupun yang ada di ASE juga. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan kembali kelanjutan untuk teknisnya Pak pas kejadian yang kemarin dari SOM kami dan SOM kami sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang sama. Ini yang pertama dari Mas Alven dulu sebagai SOM-nya, nanti dilanjut dari Mas Alif juga ya. Pada Mas Alven atau Mas Alif untuk penjelasannya. Ya, izin menjelaskan Bapak Ibu, kalau dari sisi engineering, kami sedang merevisi metode kerja pengangkatan dengan menyusun perhitungan lifting plan yang lebih komprehensif. Kemudian perhitungan ini akan memasukkan pengaruh faktor eksternal di lokasi seperti kecepatan angin dan arus sungai Batu Rusa, karena keduanya dapat menimbulkan gaya tambahan dan ayunan pada tiang pancang maupun kren. Dengan memasukkan parameter tersebut, kami dapat menetapkan kapasitas minimum peralatan, konfigurasi sling, serta batas operasional yang jelas. Misalnya, kecepatan angin maksimum dan kondisi arus yang masih aman untuk bekerja. Selanjutnya, kami juga akan menambahkan sensor monitoring gaya kabel pada sistem pengangkatan. Sensor ini akan membaca gaya tarik kabel secara real time dan mengirimkan alarm apabila mendekati atau melampaui batas desain. Nah, data sensor akan disimpan sebagai rekaman teknis yang dapat digunakan untuk evaluasi berkala dan penyempurnaan metode kerja berikutnya. Mungkin dari sisi operasional bisa dijelaskan oleh Mas Alif sebagai SOM. Baik, terima kasih Mas Alven. Jika secara operasional
tentunya kami sudah menginstruksikan untuk menurunkan beban ke posisi aman dan mengevaluasinya ulang, baik itu load charge crane-nya. Untuk pekerjaan di atas air pun semua pekerja sudah menggunakan jaket dan akan dipasang lifeline kontinu tanpa putus. Kami juga dari operasi tidak ada toleransinya untuk menggunakan alat yang tidak ada kelaikannya seperti sio dan silonya yang sudah habis. Mungkin sedikit tambahan juga, masalah di pada case kali ini di Jembatan Batu Rusa ini bukan cuma hitungan di atas kertas saja, di mana di lapangan seperti yang sudah dijelaskan tadi eh, pada bagian HSE, seling yang digunakan itu ternyata memang sudah menunjukkan adanya tanda-tanda aus di bagian strannya. Kemudian ini kelalaian yang memang di level operasional dan pengawasan alat. Mungkin sekian. Mungkin ada usulan terkait update RKK-nya dari HSE Manager. Mungkin penjelasannya bisa dijelaskan Bu Rina ya. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, izin saya menambahkan Bu Rahma. Jadi dari tim HSE akan sedikit memberi highlight mengenai kejadian Nirmis ini untuk lebih memperhatikan mengenai sling ya. Sling dan penggunaan double sling. Kemudian untuk pontonnya mungkin akan dilengkapi dengan mooring system agar lebih stabil. Serta safety induction khusus bagi pekerja di ponton akan dilakukan. Selain itu, tentu APD juga akan selalu kita lengkapi untuk setiap kerja. Kemudian mungkin saya akan mengusulkan untuk pemutakhiran RKK pelaksanaan kita. Kita harus juga memperkuat permit to work dan melakukan toolbox meeting khusus ya, sebelum aktivitas kritikal. Mungkin kejadian kemarin itu akan menjadikan lesson learned dalam dokumen sistem kita. Demikian Bu, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rina. Mungkin eh, dari tanggapannya Pak, dari Pak Gentar dan Pak Jono atas paparan yang dari tim kami persilakan Pak. Oke, saya rasa sudah cukup ya terkait dengan penjelasan maupun corrective action yang sudah diusulkan. Jadi saya perlu mereminder lagi kepada rekan-rekan sekalian yang terlibat dalam proyek ini bahwa target kita di proyek ini adalah zero accident dan zero structural failure. Saya berharap laporan NIRMIS ini adalah laporan NIRMIS pertama dan juga yang terakhir. Jangan sampai hal-hal sepele seperti ini dapat terulang lagi pada aktivitas-aktivitas kita di minggu-minggu selanjutnya. Saya mohon kepada Bu Rahma selaku Kepala Proyek dapat memastikan semua revisi dokumen RKK dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari ke depan untuk dapat kita bahas lagi dalam rapat selanjutnya dan kita setuju bersama sebagai komitmen bersama kita dalam mensukseskan proyek Jembatan Batu Rusa ini. Oke, mungkin cukup. Barangkali ada tambahan dari Ibu Rahma, silakan Ibu. Terima kasih Pak Gentar. Setelah ini kami akan segera koordinasikan dengan tim saat melakukan terkait dengan evaluasi dan tentunya semoga ini menjadi kejadian yang terakhir di proyek kita yang di Jembatan Batu Rusa ini. Kami juga minta dukungannya dari Bapak-Bapak sekalian. Semoga kerjaan ini setelahnya juga masih aman, terus
Semoga ini kita juga masih bisa mengajar target sesuai dengan schedule kami, Pak. Mungkin cukup Pak dari kami. Oke, terima kasih atas kesediaan dan waktunya pada rapat online kita pada pagi hari ini. Saya berharap apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk masing-masing personil yang terlibat di lapangan agar tidak terjadi lagi hal serupa di lapangan. Saya izin tutup rapat pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak. Silakan, Bapak.